kita masih ada di lokasi yang menarik di bilangan Sunter Agung, yaitu Narasi Cafe and Eatery. Kita lanjutkan ya pembahasan kita tentang rekonsiliasi. Ingat, nggak cukup kita mengampuni, harus ada langkah selanjutnya untuk supaya pulih dalam segala sesuatu. Mengampuni sudah baik dan itu sudah betul, tapi lebih baik lagi kalau kita melakukan rekonsiliasi. Gitu. Apa bedanya? Apa bedanya? Nah, tapi kita akan melihat cerita terlebih dahulu. Silakan. Supaya kita lebih paham. Ya. Ada sebuah kisah nih tentang anak bungsu. Mungkin beberapa pemirsa di rumah pernah mendengar tentang kisah ini. Nah, ada seorang bapak punya 2 orang anak. Ya. Anaknya yang bungsu bilang sama bapaknya, bagikanlah harta. Padahal bapaknya belum meninggal, tapi dia sudah minta bagian harta. Waduh. Kemudian bapaknya menjual hartanya, dibagikanlah kepada kedua orang anaknya, si sulung dan si bungsu. Nah, si bungsu ini ketika mendapatkan hartanya, dia menjualnya dan kemudian dia melancong ke negeri yang jauh. Ya. Di negeri yang jauh tersebut dia berfoya-foya, dia memboroskan semua hartanya dan dikatakan akhirnya habislah semua hartanya dan ternyata di negeri yang jauh tersebut timbullah bencana kelaparan. Jadi dia jatuh miskin, melarat, dia nggak punya apa-apa. Akhirnya dia cari pekerjaan di tempat tersebut. Adalah seorang majikan, kemudian majikan tersebut memperkerjakan di peternakan babi di sebuah ladang gitu ya. Ya. Karena kelaparan yang luar biasa, akhirnya mungkin perutnya keroncongan, dia akhirnya berpikir dan mengambil keputusan untuk makan makanan babi. Padahal untuk makan makanan babi itu terbuat dari ampas. Ya. Saking kondisinya begitu terpuruk, padahal kondisi bapaknya begitu kaya raya, dia mau makan ampas. Bahkan dikatakan untuk makan ampas pun tidak ada orang yang memberikan kepada dia bagian itu. Keadaan yang sangat buruk sekali. Keadaan yang sangat buruk. Benar. Sama juga dengan kehidupan kita ya, kalau kita hidup dalam dosa, kita akan dalam kondisi yang sangat terpuruk. Dosa akan membuat keadaan kita turun ke bawah, Ya. rendah. Makanya saudaraku, kita perlu mengambil keputusan yang disebut dengan bertobat. Ya. Kata bertobat dalam bahasa Yunani adalah metanoia. Change the way of our thinking. Pola pikiran yang dirubah. Tapi kata repent, bahasa Inggris bertobat, repent. Pen itu kami tinggal di apartemen ya, lantai 30. Saya pikir Dekat surga. sudah dekat surga itu. Ternyata ada yang lebih tinggi dari kami, yaitu namanya penthouse. Jadi kata repent itu mengandung makna adalah kembali, pen itu seperti penthouse, tempat yang paling tinggi. Jadi waktu kita ambil keputusan bertobat, misalnya melepaskan pengampunan, melakukan rekonsiliasi, yang terjadi keadaan kita yang tadinya di bawah rendah, kita akan diangkat oleh Tuhan kembali ke tempat yang paling tinggi, di mana seharusnya rencana Allah terjadi dalam hidup setiap kita. Berarti lebih tinggi dari posisi awal sebelum jatuh dalam Betul, dosa ya. oleh sebab itu mari kita jangan keras hati, jangan kita gengsi ketika kita mau minta ampun sama Tuhan, mengambil keputusan untuk bertobat, lalu kemudian mengambil keputusan untuk mengampuni orang lain, bahkan melakukan rekonsiliasi. Karena kita akan dibawa oleh Tuhan. Repent, dikembalikan ke tempat yang paling tinggi, sekali terbaik disediakan oleh Tuhan di sana. Oke, kemudian kita melihat, ingat ya, ketika kita minta ampun ataupun mengampuni itu sudah posisi yang bagus. Tapi yang kita belajar saat ini adalah justru kita harus bertemu dan menyelesaikan. Dan anak bungsu itu apa akhirnya yang terjadi dengan anak bungsu tersebut, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini bahkan mati kelaparan. Ya, ini yang penting, yang perlu kita belajar adalah menyadari yang pertama, tapi tidak cukup hanya menyadari. Kita harus inisiatif melakukan suatu tindakan. Ya. Dikatakan, aku akan bangkit dan Yes. pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Allah. Inilah rekonsiliasi. Kita tidak cukup hanya merasa bersalah atau minta ampun. Kita harus mengambil tindakan, sikap, datang untuk membereskan. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini yang perlu. Kita tidak cukup minta ampun, tidak cukup punya inisiatif, tapi
inisiatif harus dibarengi dengan tindakan. Dikatakan maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Walaupun setiap kita kadang-kadang ketika kita melangkah untuk pergi melakukan rekonsiliasi, pasti begitu banyak pikiran dalam pikiran kita. Ada tuduhan-tuduhan, intimidasi dari si jahat. Ngapain kamu? Kamu memalukan dirimu, kamu merendahkan dirimu. Ya kalau kamu diterima, ntar kamu dihina. Ya kalau keadaan lebih baik, dan banyak pikiran-pikiran intimidasi. Ingat baik-baik, intimidasi itu kuasa roh jahat. Jangan ladeni dia. Ketika kita mau melakukan kehendak Allah, saya percaya kita ada di pihak Tuhan dan Tuhan akan memberi kemampuan kepada kita untuk bisa melakukannya. Seperti anak bungsu ini, ketika dia pulang apa yang terjadi dengan bapaknya sudah melihat dari jauh. Rupanya sang bapak sudah lama menunggu. Tiap hari menunggu, dan ketika anaknya muncul, bapaknya itu berlari. Ini kata berlari ini bagus banget. Karena tradisi Yahudi pada waktu itu, seorang ayah, apalagi seorang yang berada, berekonomi yang tinggi, itu tidak boleh berlari. Kenapa? Dia harus jaga tanda petik wibawanya, gengsinya. Tapi bapak ini nggak peduli apa kata orang, dia berlari, dia menyambut anaknya. Kabar baik buat setiap kita. Kalau kita merasa orang berdosa dan kita kemudian butuh dipulihkan, minta ampun, melakukan rekonsiliasi, yang terjadi Bapa Sorgawi pasti menyambut kita. Dan Bapa menyambut dengan memeluk anak ini. Lalu kemudian yang jelas anak ini diampuni kesalahannya. Dan kemudian anak ini kan buat pengakuan, aku tidak layak kepada Bapa. Ya, aku tidak layak disebut anak Bapa. Tapi kemudian dia diampuni dan melakukan rekonsiliasi. Bapa memberikan upah yang luar biasa. Diberikannya apa? Cincin meterai. Ya, ini tanda bicara tentang otoritas dikembalikan. Lalu diberikan jubah. Jubah ini bicara tentang bagaimana kasih sayang seorang bapa itu ada padanya. Tapi juga diberikan kasut. Wah, ini menunjukkan bahwasannya ada berkat dalam perjalanan kehidupan yang selanjutnya. Betul-betul dipulihkan ketika kita kembali kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Iya, walaupun awal pasti kalau kita kepada seseorang, aduh rasa gengsi yang demikian besar ya. Tapi sebelum di akhirnya nanti kita belajar lagi dari seorang tokoh yang bernama Ayub. Nah, ketika Ayub ini ngalamin susah dalam kehidupannya, sakit penyakit, anaknya 10 meninggal seketika, dan semua hartanya habis dalam sekejap. Akhirnya terjadi semua rekan-rekannya melarikan diri, semua menghindari dia. Ada 3 orang temannya datang kepada dia, seakan-akan menghibur. Tapi yang terjadi adalah menjudge, menghakimi. Kamu mengalami ini semua karena kamu berbuat dosa, karena kamu berbuat salah. Nah, kemudian firman Tuhan berkata, Tuhan tuh murka justru sama ketiga orang temannya ini. Yang pertama adalah bernama Elifas. Tuhan berkata, firman Tuhan kepada Elifas, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena engkau tidak berkata benar tentang aku. Dan Tuhan berkata kepada mereka apa? Persembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan domba jantan. Tapi bukan dari tangan mereka yang mempersembahkan langsung kepada korban-korban ini kepada Tuhan, tidak. Tapi Tuhan menyuruh lewat tangan Ayub. Karena justru apa? Lewat tangan Ayublah dikatakan, lalu persembahkanlah semuanya ini sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Nah, terus teman-teman Ayub seakan-akan menghibur, tadi sudah dijelaskan, tetapi mereka justru menghakimi. Sampai satu titik Ayub berkata begini, penghibur sialan kamu semuanya. Tapi apakah yang terjadi? Begitu Ayub mempersembahkan korban, ketemu sama teman-temannya, berdoa, dan firman Tuhan berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Selain Ayub melepaskan pengampunan, dan mereka mengalami rekonsiliasi. Sehingga akhirnya
Ayub sendiri mengalami berkat, Berkat, ya. double blessing, Iya. ya kan? Berkat double, tapi juga 3 sahabatnya ini pulang ke rumah masing-masing dengan pendamaian. Iya. Ya, karena Tuhan sempat marah juga kepada mereka, tapi Ayub kemudian datang kepada Tuhan dan mewakili mereka untuk minta pengampunan. Betapa indahnya, tapi harus diingat juga ketika kita mau melakukan pengampunan ataupun rekonsiliasi kepada orang lain, berapa banyak seringkali intimidasi datang daripada kuasa si jahat. Iya. Iblis berkata kepada kita, enak aja kamu yang dilukai kok. Iya, 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 iya. Enak aja kamu yang lihat, datang. kok malah kamu yang datang. Ya, kamu kalau nanti dihina gimana? Iya. Kalau kamu nanti disepelekan, nggak dianggap gimana? Ya, lalu kemudian seringkali kata-kata ini akan menimbulkan perasaan tidak enak dan banyak orang akhirnya nggak jadi. Iya, iya. Mari kita lawan semua tuduhan iblis, perkataan negatif daripada si jahat ini. Tetapkan hati untuk Anda melangkahkan kaki untuk melakukan rekonsiliasi. Iya. Ingat baik-baik loh, di dalam rekonsiliasi langit akan dibukakan. Iya. Ada berkat yang disediakan. Lalu kemudian yang paling penting adalah bagaimana akan ada pendamaian yang terjadi. Dan juga tentu menimbulkan damai sejahtera, menimbulkan sukacita seperti itu. Dan peperangan rohani tetap berlangsung. Tapi Alkitab berkata, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, lawanlah iblis. Maka dia akan lari dari hadapanmu. Luar biasa bukan? Ya. Kalau kita melihat tadi Petrus, apa yang terjadi? Justru dia menjadi orang yang luar biasa, dia berdampak. Ini berkatnya. Iya, berkatnya. Yang terjadi dengan anak bungsu tadi udah dijelaskan bahwa dia menerima itu semuanya. Semuanya cincin, berkatnya, jubah, otoritas, dan menerima kasih sayang Bapa Surgawi. Dan berkat dalam perjalanan kehidupan yang selanjutnya. Ya. Demikian pula dengan Ayub, Ya. dipulihkan keadaannya, ekonominya dipulihkan. Ya, tinggal ambil apa yang harus kita lakukan. Tindakan nyata kita. Iya. Tapi seandainya ketika kita sudah berinisiatif datang dan bergerak kepada orang tersebut, dan orang tersebut ternyata dengan sinis menolak kita, seringkali yang terjadi 2 hal. Yang pertama, aduh nyesel ya, ngapain aku datang kepada dia? Tidak, karena apa? Kita sudah melakukan bagian kita. Betul, kita sedang menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Dan yang kedua apa? Tuhan melihat kita sudah melakukan bagian kita untuk taat. Betul. Nah, Tuhan akan membukakan langit kita, Tuhan akan mencurahkan itu tadi semuanya. Walaupun dari pihak sana dia menolak kita, tapi Dan kita melakukan bagian kita untuk taat. Ketika kita melakukan bagian kita untuk taat, wow, ya, segala yang baik yang memang disediakan Tuhan tersedia bagi setiap kita. Oleh sebab itu, kami dengan senang hati akan mendoakan para pemirsa yang saat ini mungkin sedang dalam kejengkelan yang luar biasa. Biasa sama orang dekat malah ya. Ya, itu dengan orang dekat itu malah lebih kena, Sakit, lebih ya. sakit Iya. ya, dibanding dengan orang yang jauh. Tetapi dari siapapun, orang dekatlah atau orang jauh. Kalau Anda datang pada saat ini, Anda sedang menyaksikan dalam keadaan emosi, Anda sedang marah, bahkan ada luka batin, Iya. ada apa yang tidak baik. Jangan lupa, ketika Anda biarkan keadaan itu justru akan membawa perjalanan hidup Anda semakin sesak, semakin banyak orang nggak bisa tidur, mengganggu kesehatan kita. Mari kita datang kepadanya dan kami berdua dengan senang hati mendoakan agar supaya Anda dibebaskan dari segala ikatan dosa, kepahitan, kejengkelan, bahkan masuk kepada rekonsiliasi. Ketika rekonsiliasi, wow, apa yang terjadi? Tuhan akan memulihkan negeri kita. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Pemirsa, saya rindu berdoa bersama-sama. Bagi yang mau, mari kita akan berdoa bersama-sama. Letakkan tangan kanan saudara di dada saudara. Kami berdoa Tuhan buat saudara kami yang telah mendengarkan siaran ini dan menyaksikan langsung. Ampuni mereka kalau mereka sakit hati, kepahitan, luka hati. Kuduskan oleh karena darah Yesus Kristus Sang Putra.
Dan berikan mereka kemampuan untuk melepaskan pengampunan. Bahkan Tuhan melakukan rekonsiliasi. Aku berdoa Tuhan, Kau berikan mereka ketaatan, kemampuan, anugerah untuk melakukan firman-Mu ini. Dan biarlah seperti Petrus yang mengalami kuasa yang dahsyat. Seperti Ayub diberkati double bahkan Tuhan. Dan si bungsu tersebut yang mengalami penerimaan penuh dari Bapa Sorgawi. Demikian pula kami mengalami penerimaan penuh daripada Engkau. Sehingga kami hidup dalam kemenangan, kami hidup dalam sukacita, kami hidup dalam damai sejahtera. Datang kerajaan-Mu. Jadi kehendak-Mu atas setiap kami di bumi ini seperti di sorga. Dalam nama Yesus. Amin. Kita nikmati sajian yang terbaik dari Narasi Cafe and Eatery di Jalan Danau Agung, Sunter Agung, Jakarta Utara. Nih makanan yang pasti sedap. Singkong goreng. Mantap.